Kalau Don itu perkembangannya gini, dia tuh kalau di luaran dia tuh talkative, terus kayak strong, berani. Tapi kalau sama kita sama orang tuanya tuh dia kayak malu-malu, manja gitu. Jadi ya namanya anak 3 tahun ya lagi trial and error. Jadi kita sebagai orang tua ya support aja, mendukung dan mengayomi, mengajarkan yang baik-baik gitu. Jadi sebagai so far sih semuanya good ya. Don juga sama kakaknya sayang, sama adiknya sayang. Terus dia excited banget hari ini buat ulang tahun. Dari tadi pagi, dari semalam, dari kemarin ya kalau kita baca. Ulang tahun hari ini apa Kak? Temanya Fireman. Fire, iya Fire. Dia yang pilih sendiri atau Pilih Iya, sendiri. Kayaknya deh suka pemadam kebakaran. Jadi dia suka nyemprot gitu. Suka main air. Jadi dia apa kayak imajinasinya jadi pemadam kebakaran. Pernah dibawa ke, mungkin ada ide untuk dibawa ke kantor Damkar gitu kan sekarang Damkar juga lagi tren banget ya untuk mengajarkan itu. Belum sih, tapi setiap kali kita lagi di jalan, kalau dia lihat damkar yang gede atau yang fire truck yang gede, pasti dia histeris karena dia emang suka, lagi suka. Awalnya dia pokoknya suka truk-truk yang besar-besar awal-awal, dump truck, terus pokoknya eskavator yang gede-gede yang mega. Terus tiba-tiba nggak tahu gimana, tiba-tiba dia suka fire truck sama fireman, jadi dia yang milih sendiri sih kemarin. Iya, semuanya ditanyain kenapa, itu apa, oh gitu, nanti dulu, dan mau ini dulu, dan jadi banyak banget kosakata baru yang keluar dari mulutnya Don. Jadi kita juga sebagai orang tua tuh kadang suka surprise, dia udah ngomong kayak gini gitu. Udah fasih dia ngomongin untuk anak usia 3 tahun, udah bisa bukan sekedar dua arah, jadi udah bisa komunikasi. Kalau kita nanya, kalau mamanya dia bilang mau kemana? Mau ke mall. Emang mama mau ngapain? Mau ke salon. Emang di salon mama ngapain? Cuci rambut. Oh cuci rambut ya? Pulang jam berapa? Ya, jadi udah bisa. Don boleh ikut ke? Oh nggak boleh. Oh ya udah. suka ini kan dia punya adik nih, rasa cemburu atau ini teknik adiknya seperti apa? Kalau yang aku lihat, yang kita lihat sih kayaknya nggak ada rasa cemburu ya. Mungkin karena kebetulan kan dia juga udah sekolah, sibuk sekolah kan dari pagi sampai sore, itu ke jam 3, terus itu dia tidur siang, bangun jam 5. Jadi tuh jam 5 ya aku usahain main sama anak, terus jadi kayak untungnya tuh Nonijia aku udah tidurin dari jam 5. Jadi begitu Nonijia tidur ya udah waktuku langsung ke Don, ke El gitu. Kayak banyak saling mengatur itu doang. Ngapain hari itu Ngajak gimana temen sih ya biar ini aja apa kan teman biar apa ya sama-sama kita rayain. kan kalau mereka anaknya ulang tahun juga kita diundang, jadi kalau anak kita ulang tahun ya kita juga pengen undang. Kalau Vincent kan ada di video yang dia bilang kalau kalian dari kayak ada kalian Oh, iya. sama TL itu seperti apa? Mungkin mengajarkan mereka untuk Nah kan sama Don kan laki-laki, jadi mereka kan udah ya the boys lah di rumah. Terus Mani Hagia kan memang princess aku. Jadi ya aku selalu kasih tahu bahwa kalau main sama Hagia itu harus pelan-pelan. Kalau El udah ngerti dan El juga tahu, dia bisa ngebaca waktu juga El. Jadi kalau dia lihat mamanya lagi sibuk sama adiknya, El lepas. Karena El juga tahu nanti kalau adiknya udah tidur pasti mamanya ke ruang tamu, nanti ada waktu sama mamanya atau sama aku. Nah kalau Don dia udah mulai ngerti sekarang, dia udah mulai ngerti karena El pun sebagai kakak dia juga ada peran yang penting yang dia menjalani ini. Jadi ketika Don lagi cari perhatian sama mamanya tapi mamanya lagi sama adik abangnya lagi ya, El yang masuk di situ. Don jangan dulu, mama lagi susuin adik, ayo sini main sama kakak. Nah dari situ Donnya tuh mindsetnya jadinya ke bukan cari perhatian ke mama tapi jadinya main. Jadi El ini ada peran yang luar biasa sih yang memang dia tanpa disuruh, tanpa dikasih tahu dia udah inisiatif sendiri. Jadi ya sangat bersyukur lah punya kakak yang paling gede cowok
ikut sama peran di rumah, jadi leader, dan ya mereka dua-duanya tahu lah pelan-pelan sama my princess. Katanya cemburu nggak? Maksudnya ya sebagai istri kan kayak tapi itu kan nggak ada rasa. Justru aku seneng kalau bapaknya bisa sayang sama anak-anak. Pasti kan itu juga bagian dari diriku, diri suamiku. Jadi ya kalau bapaknya sayang sama anaknya justru seneng dong aku, bersyukur. Udah, Don udah nursery 1. Nanti next nursery 2, terus TK, baru primary. Perkembangan sekolah seperti apa sih kan? Bisa bermain kah atau mungkin membaca menulis gitu ya? Udah mulai sih kayaknya, tapi masih yang simple, masih yang keluar garis, ngegambar juga masih warnanya masih ke atas bawah. Sekarang dia masih di tahap untuk belajar, Masih main-main banget. they can give sharing untuk main bersama, sharing bersama, beraktivitas bersama sama teman-temannya. Belum ke teorinya sih, tapi lebih ke aktivitas di mana dia bisa dapat interaksi sama anak-anak yang lain. Kak Jedar, kalau parentingnya Kak Jedar sendiri sama anak-anak gimana sih kan, apalagi kan sekarang kan udah beda-beda kan, El, Don sama Hagia juga seperti apa sih, kalau sama El gimana, kalau sama Don seperti apa parentingnya? Kalau aku sih masih menganut ini pasal 777. Jadi tuh anak itu kita bagi dalam 3 tingkatan usia. Jadi kayak baru lahir sampai 7 tahun itu masanya kita kasih sayang, ajarkan cinta kasih sayang. Terus 7 sampai 14 kita ajarkan disiplin, tanggung jawab. Terus kita kasih tahu konsekuensi, kita kasih tahu pelajaran hidup. Nah nanti ketika 14 sampai 21 itu mulailah kita jadikan anak-anak itu tuh sebagai teman, sharing untuk aktivitas, melakukan banyak hal as a friend gitu. Kalau sekarang ya gitu, berarti aku udah di 2 tahap. Ada tahap yang pertama untuk L dan untuk Hagia dan juga Don, tahap kedua untuk L. Jadi ya gimana caranya kita bisa bikin L disiplin, tapi Don bisa ikut lihat, tapi masih bisa kita ajarkan kasih sayang. Kan juga sebagai kakak nih, kakak dari punya tabungan sendiri, sebagai adiknya juga akan melihat kakaknya yang bisa menabung Itu belum, itu buat El juga sesuatu yang baru kan El juga kelas 5 SD, jadi dia masih di tahap untuk belajar. Itu juga bukan sesuatu yang kita haruskan atau kita memang ajarin dan kita tegasin, enggak sama sekali. Tapi karena El sendiri sebagai anaknya yang sangat cerdas, karena anak-anak itu beda-beda kan, anak-anak ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti, ada yang tahu value uang, ada juga yang nggak tahu value uang. Nah, mumpung El tahu value uang, ya kita juga ada tambahin aja kayak ekstras aja. Ya udah El, kalau mau coba deh, bisa nggak kamu nabung. Jadi lebih ke task giving sih, bukan untuk dipelajarin kamu harus nabung, enggak. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau adiknya nanti mau ikut, masih lama lah. Don tapi udah mulai. Jadi dia kayak koin-koin itu dia suka masukin koin-koin di celengan gitu. Terus kayak aku ntar kalau aku udah kumpulin banyak, aku mau beli ini, mau beli itu gitu. Kayak gitu sih, yang simple-simple aja kalau kita. Enggak yang gimana-gimana. beli apa-apa tuh nggak semudah itu, harus mungkin menabung dulu, ada usahanya dulu Di tahap kedua sih. Itu tahap kedua. Kalau tahap pertama tuh biasanya apapun itu kita kasih. Kayak misalnya dia mau apa kasih, mau apa kasih, kita lihat dia mau ini mau itu kasih gitu. Tapi nanti saatnya Muman udah masuk usia 7 tahun ke 14, kita bisa dapat semua yang kamu mau lagi ya. Kamu harus tahu value, kamu harus belajar what you need, what you want gitu. Tapi Jadi balik lagi, kalau yang dari 7 tahun awal itu kita kasih, tapi kita kasih bukan untuk dibilang kita manjain anak ya, enggak. Ini emang secara kita pribadi sebagai orang tua, yang lain-lain kan beda-beda didikannya, jadi bukan yang dibilang spoiling, tapi emang itu cara kita untuk kasih sayang ke anak.
untuk membuat dia selalu bahagia aja dulu. Nanti di usia 7 yang kayak sama El, baru kita mengajarkan dia untuk menjadi lebih disiplin lah sama uang, menghargai uang itu kayak gitu. Ini kan anak-anak quality time kalian berdua seperti apa? Mungkin ada waktu khusus pacaran atau emang lagi fokus sama anak gitu? Enggak, kita go with the flow, tapi kita selalu mencoba untuk spending satu hari ya, di weekend biasanya. Dimana aku sama Jess tuh ada satu hari kita memang berdua aja, anak-anak di rumah. Selain itu juga ada hari-hari di mana kita juga ajak anak-anak, jadi kita ngelakuin apa yang anak mau. Selain itu kalau di weekday sih go with the flow ya, anak-anak pulang sekolah, aku pulang ke rumah, dia pulang ke rumah, nanti kita kumpulin ruang tamu, satu sibuk main gadget, satu sibuk main Lego, yang satunya lagi buka nenek, jadi foto flow aja. Kita nggak terlalu yang harus begini, harus begitu. Kita lihat situasi juga kayak Banyak yang bilang peran Bang Vincent sangat besar di kehidupan kalian. Oh. Dalam artian sekarang kalian sudah berubah jadi wanita yang cantik gitu. Itu benar. Ya itu benar. Gimana nih Bang? Tanggapannya Eh, jangan nangis. ya, ya it's good karena ya kita semua tahu lah apa yang dia sudah mengalami kan. Dan jujur selain aku di hidupnya dia udah wanita yang sangat kuat karena apa yang dia udah mengalami itu bukan sesuatu yang mudah. Dan to be honest, tanpa aku dia udah kuat banget sih. Aku cuma berusaha untuk menjadi support sistemnya aja, dimana mungkin aku bisa mengisi kekurangan-kekurangannya dia di dalam hidupnya, tapi tanpa aku dia juga udah kuat. Banyak komen dari netizen katanya boleh pinjam Kak Vincent nggak Kak Jess? Nggak boleh dong. Cari sendiri Vincentnya masing-masing. Itu bisa kita bikin bisnis ya. Sewa kamar di rumah. Oh, itu bercanda. Abang aku sekarang udah mulai ngerti ngelawak gitu. Jadi kadang-kadang dia suka ngelawak, suka bercanda-bercanda. Aku juga kaget dengarnya. Jadi sebenarnya itu udah benar. Nggak ada anak-anak yang bayar sewa di rumah yang masa anak kos gitu. Nggak mungkin. Enggak lah, Bercanda itu dia. bercanda. Dia udah mulai ngelawak, dia udah mulai tahu Iya. humor. Ini sekarang lagi belajar sulap. Ntar abis ini dia sulap. Tadi nama yang acara lomba mungkin apa jadi? Jadi main-main. Ini kan karena kita acaranya di arena bermain. Jadi anak-anak pastinya main sampai puas. Habis itu kita lagi print. Terus habis itu games, ada games kostum, ada games nyanyian, segala macam lah yang pokoknya buat power. Terus habis games ada sulap. Terus habis sulap udah sih itu aja. Kalau ini fokus pada apa? Dia udah beliin mainan kemarin, justru El Barat dia duluan beliin mainan yang Don mau. Tekan bisa coba pasang. Kalau dari Kak Jedar sama Vincent sendiri kado ke Don apa? Nah, kita mau ngajak Don Dia nanti ke Sumba. Mau jalan-jalan kan bentar lagi Don libur sekolah. Jadi karena Donnya tuh ributin pantai terus kan. Jadi ya udah ulang tahun Don kita siapin kita ke Sumba 1 minggu benar-benar quality time as a family. Kenapa Sumba? Selain Ya Sumba sih. soalnya ada Bali sama Labuan Bajo. Kita planningnya tuh ke Bali, Labuan Bajo sama Sumba. Nah, tempat-tempat itu semua ada pantainya. Jadi ya itu yang kita bilang, selain untuk kita kasih keinginan baby Don, kakak Don, kita juga fulfill time barengan sebagai keluarga. Jadi anaknya itu dapat apa yang dia mau, tapi kita pun sebagai keluarga dapat juga liburan bersama dan quality time bersama. Jadi balik lagi itu go with the flow aja sih masalah pendidikan anak. Tergantung situasi. Jadi di planning gak sih setiap liburan bareng sama keluarga Kak Vincent? Jadi di planning gak sih waktunya, schedule-nya buat liburan? Harus. Oh harus. Karena kan anak-anak udah sekolah, jadi Dari- kita harus cari yang momen mereka libur. Jadwal dia, jadwal saya, sama jadwal anak-anak yang sekolah. Jadi kita harus memang planning. Nah, siapa nih yang paling biasanya ngurusin itinerary kayak penginapan, hotel, makan,
Oh, Kak Jedar ya. Iya. Lokasinya di Pak. Atau Iya, Semua. semuanya. Lama-lama aku bisa bikin event Travel. travel ya, tour and travel. Semuanya dia. Jedar tour and travel. Tapi kalau dari oh iya pasti. Bawa masuk kita tiba. Nah, kami kemarin udah jalan-jalan ke Bali. Iya, pertama kali dia naik pesawat kemarin ke Bali kita seminggu. Tapi juga it's okay lah, soalnya kan kita juga bawa serangkaian staff gitu, jadi kita Pasukannya aman. siap semuanya. Bukan, jadi ini seumpamanya kalau dia mau nyari, ini kan belum. Tapi kalau dia mau, boleh aja. Tapi ada syaratnya. Itu ketemu saya dulu, ngobrol dulu, menjelaskan dulu intensi kamu apa. Memang kalau mau dibilang dari segi darah iya. Tapi kan juga namanya anak kecil, masih labil, belum 18 tahun. Masih murni, masih sempurna. Masa iya kamu mau membuat dia jadi bingung? Kan kesian. Jadi sebelum dia mau ke tahap sana, selama aku bertanggung jawab, selama aku masih jadi ayah L, ya harus ngobrol sama aku. Kalau L udah 18 tahun, dia cukup cerdas, cukup dewasa, dia tahu apa yang benar, apa yang enggak, dia bisa tanggung jawab, dan dia udah bisa ngatur perasaan dia. Silakan kalau mau, kalau nggak mau pun nggak apa-apa, kayak gitu. Sejauh ini dari sana sudah mencoba Enggak lah. Sebenarnya sih kalau buat aku sih kayak gitu-gitu nggak usah dibahas. Enggak lah. Waktu itu juga kayaknya cuma gara-gara pertanyaan di acara talk show aja. Gitu. Kita juga sebenarnya nggak ada harapan apa-apa dan sebenarnya kalau bisa ya udah kita lupakan, kita bahagia, kita Yang move penting on, L kita happy, istri happy, anak-anak semua happy, Sehat. Urusan itu kalau kedepannya muncul, ya sudah itu nanti urusan depan. Buat saat ini semuanya fine-fine aja dan happy semua. Oke, terima kasih Kak Jida. Kita bilang, tapi kan kamu adiknya kakak L. Enggak, kan aku aku kakak. Kak, kan waktu belakangan ini Don juga viral di TikTok yang gendong Hagia, keberatan itu seperti apa itu? Aku keberatan, aku habis makan coklat. Ada lagi ya, aduh angkat dulu Hagia, mami, aku mau kentut. Terus ada yang dia lemes gitu, aku belum minum vitamin, aku nggak bisa gendong Hagia. Dia lagi lucu-lucunya. Ada aja jawabannya. lagi berapa berat sekarang berapa? 10 kilo, 5 bulan. Amin ya, mudah-mudahan ya. Kebetulan itu doang yang bisa aku banggain. Jadi aku tuh lagi nyetok ASI. Sekarang udah mau ke freezer ketiga. Jadi aku juga pengen banget sih buat segera dapetin banyak yang mau ASI. Boleh banget aku ke ruang untuk bagi-bagi ASI. Kan mendukung keputusan Kak Jida, katanya udah ada satu di Bali. Udah 2 sekarang. Oh sekarang 2. Seperti apa? It's the best. Kita apalagi wanita antara wanita saling membantu kan. Kadang-kadang mbak itu lahir ibunya susah untuk mendapatkan ASI, kesian anaknya juga. Namun pun kita banyak, maksud istri saya kayaknya Istri kamu kita satu. istriku. Istri kamu satu. ASI-nya yang banyak. Ya mumpung istriku ASI-nya banyak. Istriku banyak. Oh enggak lah, enggak gitu saya enggak. Mumpung ASI istriku banyak dan dia bisa bagi-bagi, why not sih, ya kan? Saling bantulah antara ibu-ibu.